Alhamdulillah, tentu yang pertama saya ucapkan, Mas, saya bersyukur pada Allah. Setelah tesis Kiai Imaduddin Osman dan kesabaran kritis Kiai Haji Fuad Kleret, setelah tesis Kiai Imaduddin Osman dan kesabaran kritis Kiai Haji Fuad Kleret, bulan September menjadi bulan yang tenang, Mas. Ini bukan berarti saya mendukung Kiai Imad atau mendukung Kiai Fuad Kleret. Tetapi ada titik temu pikiran secara universal apa yang direfleksikan Kiai Imad dalam bentuk tesis dan apa yang direfleksikan Kiai Fuad Kleret dalam pandangan-pandangan kritis secara publik itu sesuai dengan apa yang saya temukan secara experience dari sebuah pengalaman panjang saya sampai usia 50 tahun ini terkait dengan diskursus sosial keberagamaan. Saya menemukan dampak-dampak negatif dari Pak Alwi, Rizik Syihab, yang itu sangat mempengaruhi para habaib mayoritas, bahkan mempengaruhi ketua Robitohnya, bagaimana harus memiliki pandangan terhadap para kiai, dengan terminologi yang panjang, deretan nama-nama kebun binatang itu. Dan itu sangat buruk terhadap perilaku keberagamaan, Mas. Lah, fenomena itulah yang mempertemukan saya. Jadi saya ingin disclaimer dalam forum ini, bahwa posisi saya dengan Kiai Imaduddin Osman, dengan Kiai Fuad Kleret, bahkan dengan Mas Rifki, itu posisi yang dialektis terkait dengan fenomena sosial keberagamaan yang kebetulan memiliki simetrisitas pandangan dan pikiran yang berbeda dengan Habib Alwi. Dalam konteks ini representasi Habib Alwi yaitu Rizik Syihab. Lagi-lagi ini dalam konteks diskursus juga, bukan dalam konteks kebencian. Untuk membangun titik kesadaran pada masyarakat, ini loh sebuah dialektika yang memang harus kita pahami bersama, tanpa harus merefleksikan kebencian, karena kita sama-sama sebagai warga negara. Ini yang pertama dari catatan saya, Mas. Kedua, kita harus mengakui sebelum ada tesis Kiai Imad yang didukung dengan banyak pihak, yaitu santri, nasionalis, akademisi, serta aktivis. Kalau Mas Rifki ini aktivis nasionalis. Kalau Kiai Imad ini ya santri aktivis. Saya santri akademisi. Kalau Kiai Fuad Kleret santri budayawan, katakan, dan ini semua sinergis dalam satu perspektif. Nah, sebelum ada ini, itu ada beberapa catatan saya di bulan September, Mas, dari pengalaman yang saya ikuti sejak kita melek diskursus sosiologi keberagamaan di Nusantara ini, di Indonesia ini. Yang pertama, setiap bulan September saya itu, ini sebelum tesis Kiai Imad, Mas, saya itu selalu menemukan narasi terkait dengan bahaya laten PKI, Mas. Juga narasi terkait dengan kekejaman PKI. Sehingga bulan yang seharusnya untuk melanjutkan kebahagiaan anak negeri dari bulan-bulan sebelumnya, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, itu harusnya kan tetap September ini bukan bulan sandungan, tapi bulan yang bisa kita lakukan untuk merasakan dan menikmati kebahagiaan sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai. Tapi selalu aja setiap bulan September seolah-olah ada sandungan, Mas. Sandungan yang dibuat-buat oleh Pak Alwi, Rizik Syihab, dan di situ ada organisasi yang menopang, yaitu FPI, yang notabene juga banyak Habib yang tampil di situ. Jadi bulan September itu seperti bulan para habaib tampil ke permukaan
membangun heroisme seolah-olah pahlawan bangsa mereka ini itu. Dan isunya yang dibuat adalah isu-isu yang bukan isu mereka, Mas, yang nggak pernah mereka alami. Menghadapi PKI itu kan nggak pernah ada hubungannya dengan Habaib, Pak, Mas. Yang menghadapi PKI itu kan santri dan banser. Oh iya. Oke. Yang menghadapi PKI saat itu kan santri dan banser dan masyarakat, nggak ada Habaib saat itu. Kalaupun ada ya 1-2 untuk numpang-numpang isu. Kerjaan Habib kan numpang-numpang isu, Mas. Numpang-numpang isu. Nah, tetapi setiap bulan September dalam suasana kita merdeka, seolah-olah PKI saat itu perangnya melawan Habib gitu loh. Sehingga Habib Ba'alwi dalam konteks ini direpresentasikan oleh Rizik Syihab itu seolah-olah ada semacam kenangan sejarah buruk yang dialami oleh Habaib di bulan September 1965, katakan begitu. Lah yang pernah punya konflik aja sudah santai, Mas. Kiai, santri, banser kan sudah santai, Mas. Iya. Mbah saya itu dulu itu yang dari ibu itu kan dulu banser, Mas, di Rembang. Itu sampai ini ngumpet-ngumpet ke Kiai Rembang dari ancaman PKI, Mas. Makanya beberapa Kiai Rembang itu kalau ketemu sama saya itu dapat cerita dari ayahandanya tentang sosok nama dari mbah saya ini yang jadi herois yang menyelamatkan Kiai Rembang dari ancaman PKI. Saya sebagai cucu sosok yang punya benturan kuat dengan PKI saja tidak pernah membabi buta di bulan September membenci PKI, Mas. Iya. Ketika mbah saya belum wafat itu pernah ditunjukkan saya tangannya yang pernah dibacok PKI, terus punggungnya ini PKI yang bacok. Itu pun saya nggak benci loh sama PKI, padahal anak yang langsung vis-vis berhadapan dengan PKI. Nah, Habib ini kok sok pahlawan semua di bulan September ini, Mas. Isu-isu ini. Kemudian membakar bendera PKI itu kan rutinitas, Mas, seperti zikiran, Torekoh Ba'alwi Rizik Syihab ini kan membakar bendera PKI di bulan September, Mas. Torekohnya. Yeah. Jadi ada 2 tarekat di Habib Ba'alwi, Mas. Nah, itu menarik itu ya. Ada Tarekat Ba'alwi yang memang diperjuangkan Habib Lutfi bersama-sama GNO yang sekarang ini baru agak rame. Yang kedua Tarekat Ba'alwi Rizik Syihab, yaitu membakar bendera. Jadi kalau nggak bakar bendera PKI itu seolah-olah merasa dosa mungkin, Mas, itu, Mas. Dan kita juga nggak tahu bendera itu yang jahit siapa, yang membuat siapa, kita kan juga nggak tahu, Mas, itu, Mas. Iya. Karena nggak ada yang memproduksi ya harusnya ya. Nggak ada memproduksi dan saya nggak ada yang meneliti itu yang buat siapa, Mas. Harusnya dari kepolisian ada yang meneliti itu. Ada yang meneliti. Kan nggak mungkin. Kita bisa menduga lah. Nggak bisa menduga, kan nggak mungkin anak cucu PKI pada buat bendera itu kan nggak mungkin, Mas. So, mereka sudah pada tobat, sudah jadi santri, Mas. Sudah lupa sejarah orang tuanya itu. Ya. Kan begitu. Kemudian isu PKI itu menjadi password Ba'alwi Rizik Syihab mendoktrin arti penting persatuan umat Islam. Jadi kata kunci untuk membangun persatuan umat Islam ala FPI itu ternyata kata kuncinya menyebut PKI itu, Mas. Jadi tanpa disadari kata PKI itu menjadi password penting, Mas, kata kunci. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa? Ya. Kan logikanya kalau saya ingin mengajarkan santri-santri untuk mengenal Nabi saya, Nabi Muhammad, sosok yang berakhlakul karimah, penuh etik, dan etika Nabi Muhammad itu etika universal. Nabi Muhammad itu dicintai oleh seluruh alam, yang mencintai tidak hanya umat Islam. Cuman perspektifnya kalau orang Barat mencintai Nabi Muhammad karena dia pembebas, kalau Eropa mencintai Nabi Muhammad karena memiliki perspektif humanitas yang luar biasa, kalau Timur mencintai Nabi Muhammad
karena sosok yang memiliki keterlibatan, kita umat Islam mencintai Nabi Muhammad total dari segala aspek bisa kita rasakan, kan begitu Mas. Tapi ini menguatkan persatuan umat Islam tapi dari isu PKI. Harusnya menguatkan umat Islam itu kan dari dalil-dalil yang humanis, egaliter, kemanusiaan, keadilan, persamaan gitu. Tapi ini menguatkan umat Islam tapi dari teori, rumus, konsep PKI itu jahat. Jadi doktrin melalui kejahatan PKI yang diasumsikan seperti itu, tapi tanpa disadari mengambil manfaat dari doktrin ini untuk menguatkan umat Islam dalam perspektif FPI, Mas. Makanya maklum pengikut-pengikut mereka jadi Islam yang suka persekusi, suka negala, karena doktrinasinya sudah doktrin melalui password PKI itu tadi, Mas. Bukan melalui password ayat-ayat suci Al-Quran, password hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Passwordnya itu justru pakai password PKI. Ini kan luar biasa. Makanya rata-rata Habib-Habib yang terdoktrin oleh Rizik Syihab, itu passwordnya password kekerasan semua, Mas. Password persekusi, ancaman, dan lain sebagainya. Itu kan nampak di komentar-komentar itu. Bahkan mereka itu nggak tahu menahu, tapi sok tahu misalnya. Jadi salah satu komentar ada yang ngomong, Obedillah, nama saya disebut, cemburu karena nasabnya jelek, tidak baik, makanya cemburu pada Habib-Habib yang nasabnya baik. Gitu. Ini kan mereka sok tahu kan, Mas, sok tahu mereka. Iya. Jadi karena itu doktrin, hasil doktrin kekerasan, maka selain kekerasan persekusi yang mereka lakukan, itu juga kekerasan verbal, Mas, yang luar biasa. Makanya debat ilmiah di Robitoh, Hanif Alatos itu kalau kita catat, caciannya pada Kiai Imad itu banyak sekali itu. Tidak perspektif ilmiah, tapi lebih banyak cacian-caciannya itu, komentar-komentarnya itu. Ya karena doktrinasinya melalui doktrinasi terminologi PKI ini tadi, Mas. Ya. Itu. Kemudian bulan September, pasca tesis Kiai Imad, saya ulang lagi, itu menguatkan peran FPI sebagai organisasi Islam yang anti PKI dan pengabsah mereka yang PKI atau mereka yang bukan PKI. Pertanyaan saya sederhana, mereka tidak memiliki sejarah benturan dengan PKI. Di era kemerdekaan ini kok tiba-tiba mereka menjadi pengabsah kelompok yang PKI atau yang tidak PKI. Atau kalau dikembangkan Hanif dalam vis-vis Guru Gembul, seolah-olah FPI atau Habib itu pengabsah orang itu liberal atau tidak liberal, Islam atau tidak Islam. Sampai sosok Gusulil Absar Abdallah itu pun pernah dapat korban dari narasi yang dibangun oleh kelompok FPI, Habib Ba'ali kan, Mas. Bahwa Ulil Absar Abdallah itu adalah sosok yang merusak Islam dan lain sebagainya. Mereka nggak tahu ayahanda Ulil Absar itu kiai, mbahnya juga kiai. Sementara mereka, Habib-Habib itu orang tuanya juga nggak jelas itu. Seolah-olah setelah masuk FPI dalam golongan Habib Rizik, seolah-olah sok sebagai orang yang punya status hebat. Padahal ayah mbahnya nggak jelas. Sementara Kiai Ulil Absar Abdallah itu ayahandanya kiai, mbahnya kiai. Saya tahu Ulil Absar Abdallah itu juga masih saudara sama saya, Mas. Ini saya sampaikan di forum ini. Jadi sekarang ini jadi korban Kiai Imad. Kiai Imad itu ayahnya, mbahnya, buyutnya itu kan orang-orang hebat. Sampai Kiai Zulfa Mustafa tidak malu-malu mengatakan Kiai Imad itu saudaranya gitu kan. Sampai memframing Kiai Imad dalam posisi yang seolah-olah tidak siapa-siapa. Kiai Imad itu bapak mbahnya pejuang, sementara bapaknya mereka itu hanya pembawa biola dan penari zafin, mbahnya sopir Belanda, katakan begitu. Kan nggak jelas itu. Tapi tiba-tiba setelah munculnya FPI, Pak Alwi setelah bergabung dalam sentral organisasi di FPI itu,
seolah-olah juga Robitoh itu dalam satu sistem FPI ini, seolah-olah mereka yang hebat. Dan itu semua diglorifikasi pada bulan September, Mas. Bulan September itu bulan momentum untuk membangun glorifikasi status Habib Ba'alwi sebagai sebuah gerakan ala-ala yang kemarin jadi julukan baru untuk Rizik Syihab, ala-ala Fufu Fafa Rizik Syihab, katakan begitu. Kemudian ini, Mas, bulan September itu bulan untuk sebelum tesis Kiai Imad itu seperti bulan untuk mengumpulkan massa dan jamaah Ba'alwi Rizik Syihab. Sampai sekarang sepi, Mas. Setelah muncul tesis Kiai Imad, tidak kita rasakan lagi itu. Kemarin mencoba melempar Fufu Fafa, tapi setelah itu kan pergi umroh, Mas. Jadi lepas pergi umroh atau pergi umroh atau kabur ya? Atau ingin mempertahankan status al-kaburinya, bisa jadi itu. Terus ini, Mas, isu plat G 30 September 1965, isu yang berkah bagi Rizik Syihab untuk menyebarkan iklan gerakan paling Islam dan pemilik kebenaran tunggal serta kekuatan Imam Ba'alwi Rizik Syihab. Ini sebenarnya. Jadi bulan September itu bulan yang keramat untuk Ba'alwi Rizik Syihab, Mas. Dan mayoritas Ba'alwi yang lainnya di Indonesia ini. Karena memang harus diakui banyak Ba'alwi yang tergabung dengan Rizik Syihab, Mas. Banyak atau mayoritas ya? Mayoritas. Banyaknya mayoritas, Mas. Atau seluruhnya? Secara ideologi gitulah, katakan gitu. Saya masih husnudzon. Dalam secara publik mereka tidak tampak, tapi mereka itu merupakan persetujuan mereka. Kecuali ada Habib Ribu, itu kan hanya 0, berapa persen, Mas. Meskipun tidak semuanya. Tetapi kan mereka itu kompak, Mas. Ba'alwi itu beda dengan orang Jawa loh, Mas. Kalau orang Jawa itu tidak akan pernah membela saudaranya sendiri dalam keadaan salah. Tapi kalau Ba'alwi itu akan selalu membela saudara Ba'alwi meskipun salah. Apakah ini isu? Tidak. Habib Lutfi itu selalu mengatakan meskipun nggak setuju habaib sebagaimana yang beliau ajarkan dan itu dipedatokan oleh Kiai Miftah, Gus Miftah, tetap harus dihormati. Kata tetap harus dihormati ini kan sebenarnya melindungi dengan cara yang halus, Mas. Saling melindungi dengan cara yang halus. Kan Mas Rifki sering dengar juga, Habib itu meskipun salah tetap harus dihormati. Jangan diikuti, tapi tetap harus dihormati. Ideologi itu kan muncul, Mas. Ya. Kalau menghormati dalam konteks kemanusiaan, saya setuju. Tapi kalau menghormati dalam konteks status Habibnya, saya tidak setuju, Mas. Itu namanya bentuk bukti bahwa habaib itu totalitas bersatunya itu. Meskipun salah mereka bersatu, saling melindungi dengan doktrin itu. Kalau orang Jawa kan enggak. Kalau ada orang Jawa anaknya salah, yang dimarahi anaknya, Mas. Ada kakak, adiknya salah, ditegur adiknya. Objektivitas orang Jawa itu tinggi, Mas. Karena Jawa itu sendiri kan bagian daripada prinsip moral, Mas. Orang yang memegang moralitas Jawa itu. Jadi Jawa itu kan artinya itu kan orang yang memegang moralitas yang sangat tinggi. Orang Jawa, salah ya dikatakan salah, benar dikatakan benar orang Jawa itu. Jadi keberpihakan pada yang salah itu tidak ada. Bahkan orang Jawa itu, Mas, meskipun pencuri, perampok, dia akan mengatakan, anak saya jangan seperti saya. Ya. Itu orang Jawa, Mas. Jadi, tapi di komunitas Ba'alwi itu kompak mereka itu, Mas. Kompak. Bahkan satu sertifikat cucu maksudnya Nabi gimana itu? Yang dikeluarkan Robitoh maksudnya, Mas. Satu sertifikat cucu Nabi maksudnya. Oh, iya. Satu lembaga sertifikat itu, Mas. Satu sertifikasi halal. Katakan begitu. Halal sebagai cucu Nabi, perspektif Robitoh, katakan begitu.